Rekayasa genetika. Pengertian rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah salah satu teknik bioteknologi yang dilakukan dengan pemindahan gen atau transgenik dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Teknik ini juga disebut rekombinasi gen atau rekombinasi DNA. Tujuan dari teknik ini adalah untuk menghasilkan tumbuhan atau hewan yang memiliki sifat-sifat tertentu sehingga memperoleh keuntungan yang besar. Rekayasa genetika diperkenalkan pada tahun 1973 oleh dua orang ilmuwan Amerika yang bernama Stanley Cohen dan Herbert Boyer. DNA mengandung informasi keturunan yang dimiliki oleh makhluk hidup. Bahan genetik DNA berupa pita ganda yang berbentuk spiral. Jika diumpamakan, salah satu pita ini menyerupai sebuah pita kaset rekaman, maka pita dapat dihapus untuk kemudian diganti dengan rekaman yang lain. Teknik rekayasa genetika. Ada beberapa teknik rekayasa genetika yang sudah dikenal, antara lain dengan cara kultur jaringan, hibridasi, transgenik, inseminasi buatan, cloning, dan bayi tabung. 1. Kultur jaringan. Prinsip dasar teknik kultur jaringan atau tissue culture adalah totipotensi sel, yaitu kemampuan sel untuk dapat berkembang menjadi jaringan dewasa dan menghasilkan banyak individu baru yang identik secara genetis. Contoh tanaman yang bisa menjadi objek kultur jaringan adalah pisang, mangga, tebu, dan anggrek. Keuntungan dari teknik kultur jaringan antara lain menghasilkan tanaman baru dalam jumlah banyak dengan waktu yang relatif singkat, mempertahankan sifat-sifat unggul, serta mempertahankan jenis tanaman langka sekaligus memperbanyak jumlah populasinya. Berikut adalah langkah-langkah dalam kegiatan perbanyakan tanaman dengan teknik kultur jaringan tumbuhan. Mula-mula, siapkan media dan sterilisasi eksplan. Eksplan yaitu suatu sel atau irisan jaringan tanaman yang hendak ditumbuhkan. Eksplan dan media yang akan digunakan harus disterilkan terlebih dahulu. Bahan eksplan harus dicuci dengan deterjen, lalu dibilas bersih, kemudian disterilisasi dengan cara dibakar sesaat atau direndam dalam larutan desinfektan. Selanjutnya, bahan eksplan dibilas dengan air steril beberapa kali. Dalam media harus tersedia 4 komponen penting, yaitu sumber karbon atau biasanya gula, hara makro atau makronutrien, dan hara mikro atau mikronutrien, vitamin dan hormon tumbuh. Setelah bahan disterilkan, eksplan dipotong-potong dalam ruang kultur yang steril dan dengan alat-alat yang steril pula. Kemudian, eksplan ditanam dalam botol kultur. Botol-botol kultur yang telah ditanami eksplan kemudian dipindahkan ke ruang inkubasi atau ruang pertumbuhan. Pada ruangan ini, diberikan penyinaran terus-menerus dengan suhu ruang yang stabil atau lebih kurang 20 derajat Celcius. Bila media cocok, maka terjadi tahapan perkembangan mulai dari eksplan membentuk kalus atau seperti onggokan sel berwarna putih kehijauan atau kecoklatan dan belum berkembang menjadi jaringan. Atau disebut dengan tahapan inisiasi. Kalus terus bertumbuh disebut tahap proliferasi sel. Setelah beberapa minggu, kalus mulai membentuk tunas pucuk dan akar. Disebut dengan tahap organogenesis. Nah, setelah dihasilkan tanaman kecil atau plantlet yang cukup kuat untuk tumbuh. Dengan teknik kultur jaringan ini, sepotong sel atau jaringan tumbuhan akan menghasilkan kalus yang dapat menjadi plantlet dalam jumlah yang besar.
Gottlieb Heberlein, seorang ahli botani dari Jerman yang dianggap sebagai pelopor dalam sejarah perkembangan kultur jaringan tanaman. Pada tahun 1902, ia mengemukakan bahwa sel tumbuhan yang diisolasi dan dikondisikan dalam lingkungan yang sesuai akan tumbuh dan berkembang menjadi tanaman yang lengkap. Namun, percobaan untuk membuktikan idenya tersebut mengalami kegagalan karena keterbatasan pengetahuan tentang hormon dan nutrisi tanaman pada saat itu. Pada tahun 1954, kultur jaringan dipopulerkan oleh Muir, Hildebrand, dan Riker. Dan pada tahun 1969, Frederick C. Stewart berhasil membuktikan totipotensi pada wortel. Dalam percobaannya, ia menumbuhkan sepotong sel dari phloem yang ternyata dapat dikultur dan tumbuh menjadi satu tanaman yang utuh dan lengkap. 2. Hibridisasi. Kamu telah mengetahui pengertian dari hibridisasi, yaitu persilangan antar varietas dalam spesies yang sama yang memiliki sifat unggul. Hasil dari hibridisasi yaitu hibrid yang memiliki sifat perpaduan dari kedua induknya. Teknik ini dilakukan pada tumbuhan atau hewan. Contoh hibrid tumbuhan yang telah dibudidayakan adalah padi, jagung, anggrek, tebu, dan kelapa. Namun hibridisasi memiliki kelemahan di antaranya hanya dapat dilakukan antar varietas dalam satu spesies, tidak efektif diterapkan pada tumbuhan yang produksinya lama, misalnya mangga dan durian. Serta dampak yang ditimbulkan yaitu semakin populer tanaman unggul yang mengakibatkan tanaman tidak unggul menjadi tersisih dan dapat menyebabkan kepunahan. 3. Transgenik. Transgenik adalah rekayasa genetika dengan cara menyambungkan gen dengan cara mengikat suatu segmen DNA dari suatu organisme ke DNA organisme lain. Gen yang diinginkan biasanya dihubungkan menjadi suatu lingkaran DNA bakteri yang kecil yang disebut plasmid. Makhluk hidup transgenik sering disebut sebagai GMOs atau Genetically Modified Organism. Salah satu manfaat dari teknologi transgenik yaitu dapat memproduksi insulin. Pasien penderita kencing manis atau diabetes mellitus tidak mampu membentuk hormon insulin dalam jumlah tertentu yang diperlukan untuk mengatur kadar gula dalam darah. Oleh karena itu, penderita diabetes memerlukan suntikan insulin tambahan. Rekayasa genetika dengan transgenik menghasilkan insulin pertama kali pada tahun 1976 dan dapat beredar pada tahun 1982 oleh FDA atau Food Drug Administration. Semula insulin diproduksi dari pankreas babi atau sapi secara tradisional dengan produksi yang sangat sedikit. Dengan adanya bioteknologi, saat ini hormon insulin telah dapat dihasilkan secara buatan atau transgenik dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Pada sel bakteri E. coli dimasukkan DNA sel manusia yang mengandung gen insulin sehingga bakteri E. coli dapat menghasilkan insulin. Dan karena bakteri ini dapat berkembang biak dengan cepat, maka hormon insulin pun dapat berjumlah banyak. 4. Inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah pembuahan atau fertilisasi yang terjadi pada sel telur dengan cara menyuntikkan sperma pada kelamin betina. Inseminasi buatan dilakukan untuk menghasilkan keturunan yang lebih baik. Syarat-syarat yang harus dilakukan pada hewan yang akan diinseminasi antara lain harus dipilih hewan yang sehat dan bersifat unggul agar keturunan yang dihasilkan akan bersifat unggul.
serta mengetahui masa kawin hewan yang akan diinseminasi. Keuntungan dari inseminasi buatan adalah menggunakan metode penyimpanan sperma pada suhu rendah atau minus 80 sampai minus 20 derajat Celcius. Jika akan digunakan, sperma dapat dicairkan kembali, sehingga bila suatu peternakan memerlukan bibit unggul untuk membuahi hewan betina, tidak perlu membawa individunya. Cukup dengan membawa spermanya saja. Hal ini juga memudahkan proses pengiriman dari suatu negara ke negara lain. 5. Cloning. Prinsip pada cloning adalah menciptakan individu yang identik secara genetik dengan memanfaatkan sifat totipotensi sel. Totipotensi sel adalah kemampuan suatu sel untuk menjadi individu baru. Setiap sel yang diambil dari organ atau jaringan manapun, jika ditempatkan dalam lingkungan yang sesuai, maka akan tumbuh menjadi individu baru yang utuh, lengkap, dan identik dengan induknya. Cloning ditemukan pada tahun 1997 oleh Dr. Ian Wilmut, seorang ilmuwan Skotlandia, dengan menjadikan sebuah sel telur domba yang telah direkayasa menjadi seekor domba tanpa perkawinan. Domba hasil rekayasa ilmuwan ini diberi nama Dolly. Dolly merupakan kembaran dari induknya, namun bukan sekedar kembar, melainkan kembar identik sama secara genetis. Cara cloning domba Dolly yang dilakukan oleh Dr. Ian Wilmut adalah sebagai berikut. A. Mengambil sel telur yang ada dalam ovarium domba betina dan mengambil kelenjar mamae dari domba betina lain. B. Mengeluarkan nukleus sel telur yang haploid. C. Sel telur yang mengandung sel kelenjar mamae dimasukkan ke dalam uterus domba, kemudian domba tersebut akan hamil dan melahirkan anak hasil dari cloning. Cloning juga bisa dilakukan pada seekor katak. Caranya, nukleus yang berasal dari sebuah sel di dalam usus seekor kecebong ditransplantasikan ke dalam sel telur dari katak jenis lain yang nukleusnya telah dikeluarkan. Kemudian, telur ini akan berkembang menjadi zigot buatan dan akan berkembang lagi menjadi seekor katak dewasa. Selain domba dan katak, ada beberapa jenis hewan yang telah berhasil dikloning, yakni mencit, sapi, tikus, anjing, kambing, dan babi. 6. Bayi tabung. Bayi tabung adalah bayi yang merupakan hasil pembuahan yang berlangsung di dalam tabung. Teknologi ini sebenarnya kelanjutan dari teknologi inseminasi buatan. Hanya proses pembuahan pada tabung terjadi di luar tubuh, sedangkan inseminasi buatan terjadi di dalam tubuh. Namun, keduanya merupakan cara perkembangbiakan generatif. Pada tahun 1978, Dr. Steptoe dari Inggris memperkenalkan bayi tabung pertama yang diberi nama Louis Brown. Bayi tabung dilakukan dengan cara mencampurkan sel sperma dan sel telur di luar tubuh atau in vitro, sehingga terjadi pembuahan. Sel-sel telur yang akan dibuahi diambil dari ibunya, kemudian diseleksi untuk diambil yang mutunya paling baik. Sperma juga diambil dari ayah. Sperma dan sel telur kemudian dipertemukan dalam cawan Petri yang berisi medium nutrien yang disesuaikan dengan keadaan seperti di dalam tubuh. Sperma akan dibuahi sel telur dan terbentuklah zigot. Zigot ini berkembang dengan baik menjadi embrio. Setelah embrio berumur 2-5 hari, embrio disuntikan kembali ke dalam rahim induknya semula. Embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim sampai siap untuk dilahirkan.